Hai guys, perkenalkan nama saya Lanvin Leonardo Andrian dengan NIM 121241115. Kali ini saya akan membuat tugas video alias tugas UAS Bahasa Indonesia. Judulnya tentang perancangan dan implementasi alat deteksi asap berbasis ESP32. Lanjut ke bagian daftar isi. Jadi ada 4 bab. Bab pertama itu pendahuluan, bab 2 teori dasar, bab ketiga perancangan dan implementasi, bab keempat kesimpulan dan saran. Sekarang kita masuk ke bab 1, yaitu bagian pendahuluan. Latar belakang. Kebakaran merupakan bencana serius yang dapat terjadi tiba-tiba dan mengancam keselamatan jiwa saat kerja aset, terutama di sektor pertambangan seperti smelter, nikel, yang rawan insiden akibat korsleting, kebocoran gas, atau aktivitas pembakaran tak terkontrol. Dengan dukungan teknologi, kini deteksi asap udah mulai bagus dengan menggunakan microcontroller SP32 yang memiliki koneksi Wi-Fi dan kemampuan pemrosesan tinggi. Sistem ini tuh mengandalkan sensor MQ2 dan MQ7. MQ2 itu untuk gas butana dan MQ7 itu untuk karbon monoksida. Lalu dilengkapi oleh LCD dan juga ada status lingkungan yaitu aman atau waspada. Serta dapat mengirimkan notifikasi jarak jauh melalui WhatsApp, biasanya pakai WhatsApp bobot. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara merancang sistem pendeteksi asap menggunakan ESP32, sensor MQ2 dan sensor MQ7. Yang kedua, bagaimana sistem ini memproses data sensor untuk menentukan tingkat kewaspadaan berdasarkan nilai ppm. Yang ketiga, bagaimana sistem mengirimkan peringatan dini melalui notifikasi WhatsApp kepada pengguna. Yang keempat, bagaimana efektivitas sistem ini dalam memberikan informasi secara lokal melalui LCD dan secara jarak jauh melalui internet atau yang tadi saya bilang WhatsApp bot. Tujuan penelitian. Yang pertama, itu untuk merancang dan membangun sistem deteksi asap berbasis ESP32 dengan dua jenis sensor gas, yaitu sensor MQ2 dan sensor MQ7. Yang kedua, menampilkan konsentrasi gas secara real time di LCD berdasarkan status kewaspadaan. Yang ketiga, mengembangkan fitur notifikasi otomatis ke WhatsApp sebagai bentuk peringatan jarak jauh. Lalu yang keempat itu menguji efektivitas dan respon sistem dalam kondisi simulasi. Lanjut, metode dan teknik pengumpulan data. Metodenya itu dilakukan dengan cara eksperimen. Yang pertama, yang kedua dirancang, dirakit, dan pengujian langsung. Lalu pengumpulan data. Yang pertama itu observasi langsung, dan yang kedua studi literatur. Lanjut ke bab 2, teori dasar. Pertama dari definisi kebakaran di pertambangan. Kondisi lingkungan tambang yang seringkali kering dan mengandung gas mudah terbakar seperti metana atau uap minyak membuat wilayah ini rawan terhadap percikan api atau suhu tinggi. Dalam ruang tertutup seperti tambang bawah tanah, risiko kebakaran juga diperparah oleh keterbatasan ventilasi dan kesulitan evakuasi. Pentingnya sistem deteksi dini kebakaran di pertambangan. Jadi penerapan sistem deteksi dini kebakaran di area pertambangan itu sangat penting ya guys, sebagai langkah preventif untuk meminimalkan potensi risiko terhadap keselamatan kerja dan kerusakan lingkungan. Sifat bahan yang ditambang seperti batu bara dan minyak bumi sangat mudah terbakar. Deteksi dini terhadap adanya gas berbahaya atau akumulasi asap perlu dilakukan secara sistematis dan real time. Jadi harus ya. Lalu cara kerja alat mendeteksi mendeteksi kebakaran. Cara kerjanya itu yang pertama, alat mendeteksi asap itu siap bekerja otomatis untuk mendeteksi asap dan gas berbahaya. Yang kedua, sensor MQ2 dan MQ7 itu memantau perubahan kandungan udara secara kontinu. Yang ketiga, saat konsentrasi gas atau asap melebihi ambang batas, sensor menghasilkan tegangan sebanding kadar gas. Yang keempat, tegangan dibaca dan diproses oleh microcontroller. Yang kelima, microcontroller itu dapat dibandingkan nilai sensor dengan ambang batas yang telah diprogram. Yang keenam itu, jika terdeteksi gas berbahaya, sistem mengaktifkan. Yang A, buzzer. Buzzer itu seperti alarm suara. B, LED merah. LED merah itu untuk indikator visual. Dan yang terakhir itu LCD, menampilkan status aman atau bahaya. Selanjutnya, sistem ini bekerja secara real time dan terus-menerus selama aktif. Lalu, ambang batas deteksi dapat disesuaikan sesuai kebutuhan lingkungan. Dan yang terakhir itu, meningkatkan efisiensi, akurasi, dan mengurangi kebutuhan pengawasan manusia. Lanjut, jenis-jenis alat pendeteksi kebakaran. Ada 3 ya guys ya. Yang pertama, sensor optik. Yang kedua, sensor ionisasi. Dan yang ketiga, sensor gas. Kita masuk ke definisi ESP32 itu sendiri. Jadi ESP32 itu sendiri itu punya pengertian, yaitu sebuah papan microcontroller yang memiliki sistem tertanam dengan fitur prosesor dual core, konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth, serta memori internal yang cukup besar untuk berbagai aplikasi otomasi.
Prinsip kerja ESP32. Jadi tadi kan ada beberapa prinsip kerja ESP32. Oke, yang pertama, ESP32 itu dapat membaca sinyal input dari sensor, mengolah data digital, dan memberikan output logis ke aktuator. Yang kedua, sensor MQ2 dan MQ7 itu dapat mengirimkan sinyal analog atau digital ke pin input ESP32 saat mendeteksi gas. Yang ketiga, microcontroller membandingkan sinyal dengan ambang batas dalam program. Yang keempat, jika melebihi ambang, ESP32 memicu output seperti yang tadi saya sebutkan tadi, buzzer, LED merah, sama pesan peringatan di LCD. Selanjutnya, ESP32 dapat mengaktifkan beberapa output sekaligus untuk memastikan peringatan tetap tersampaikan. Lalu, memiliki dua inti prosesor, ESP32 mampu memproses input dan output secara paralel tanpa penundaan. Dan yang terakhir, sistem jadi lebih andal, efisien, dan mampu beroperasi terus-menerus dalam jangka yang sangat panjang. Selanjutnya, kelebihan kerja ESP32. Oke, jadi beberapa kelebihan ESP32 yaitu yang pertama, ESP32 itu memiliki prosesor ganda dengan frekuensi tinggi. Yang kedua, ESP32 itu dilengkapi dengan konektivitas Wi-Fi dan Bluetooth yang mungkin pengiriman data secara nirkabel dan perangkat monitoring. Yang ketiga, ESP32 mendukung banyak antarmuka komunikasi seperti SPI, I2C, WART, dan PWM. Itu tuh memberikan fleksibilitas yang tinggi dalam menghubungkan berbagai sensor dan modul eksternal. Selanjutnya, kita masuk ke bab 3, yaitu tentang perancangan dan implementasi. Yang pertama tuh gambaran umum di kawasan Jatinangor. Jadi di kawasan Jatinangor itu di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, itu berkembang pusat pendidikan tinggi, ada ITB, ada Unpad. Nah, tapi di Jatinangor ini banyak asap-asap yang timbul berdampak negatif untuk kesehatan, terutama bagi penderita asma atau alergi. Ini juga mengganggu aktivitas luar ruangan dan kenyamanan mahasiswa. Sosialisasi dan imbauan telah dilakukan, tetapi lemahnya pengawasan dan kurangnya fasilitas pengolahan sampah membuat masalah sulit diatasi. Di Jatinangor tuh banyak banget pengawasannya kurang lah pokoknya. Oleh karena itu diperlukan solusi konkret untuk pengolahan sampah. Jadi contohnya kayak peningkatan patroli lingkungan serta edukasi berkelanjutan agar Jatinangor menjadi lingkungan belajar yang baik, yang bersih, sehat, dan nyaman. Urgensi pendeteksian dini asap pada pengolahan sampah. Jadi pendeteksian dini asap itu sangat penting ya guys ya dalam pengelolaan sampah plastik untuk mencegah dampak kesehatan dan lingkungan akibat pembakaran terbuka yang melepas zat racun seperti dioksin dan PM2,5. Selain memicu gangguan pernapasan dan risiko kanker, asap juga dapat menyebabkan kebakaran lahan saat musim kemarau. Sistem deteksi asap berbasis LOT, kamera termal, atau sistem peringatan jaringan memungkinkan respon yang cepat untuk mencegah eskalasi bahaya. Deteksi ini juga dapat mendukung pengurangan emisi karbon dan pengolahan sampah berkelanjutan, terutama di kawasan padat seperti Jatinangor. Bagus ya. Jadi ini tuh pendeteksian asap. Itu ada beberapa komponen dan alat yang digunakan dalam sistem deteksi asap. Ada 29 ya. Baik. Selanjutnya ada perancangan sistem deteksi asap berbasis ESP. Itu jadi yang gambar yang di kiri itu merupakan kayak kita masuk ke perancangan sistem deteksi asap berbasis ESP. Jadi untuk gambar yang di kiri itu adalah bentuk perancangan 3D dari kelompok kami. Itu jadi perancangan depan tuh ada LCD, ada tombol-tombol switch on off, ada buzzer, ada tadi yang sensor juga. Nah, itu untuk yang bagian kanannya itu yang bagian belakangnya saat dibuka sama-sama 3D juga. Jadi alat ini tuh bagus guys untuk mengaktifkan alarm, untuk mengirimkan notifikasi. Jadi orang-orang tuh pada tahu. Nah, jadi inisiatif ini tuh menjadi langkah nyata dalam mengurangi polusi, meningkatkan kesadaran lingkungan, dan untuk mengenalkan solusi teknologi berbasis komunitas. Penggunaan alat deteksi asap berbasis ESP32 ini di Jatinangor tuh berdampak positif dalam mencegah pembakaran sampah plastik. Jadi alat ini tuh meningkatkan kesadaran warga akan bahaya asap, mendorong perilaku pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dan berfungsi sebagai kontrol sosial tanpa pengawasan langsung. Jadi solusinya itu dalam penerapannya sistem deteksi asap berbasis ESP32 itu menghadapi beberapa kendala seperti keterbatasan akurasi sensor di lingkungan terbuka yang ekstrim. Jadi tujuan utamanya itu untuk menciptakan sistem yang cerdas guys, tangguh dan berkelanjutan yang bisa diterapkan tidak hanya di Jatinangor, tetapi juga di daerah lain yang menghadapi permasalahan serupa. Jadi untuk kesimpulan dan sarannya, yang pertama dari kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari saya itu jadi berdasarkan perancangan, implementasi dan pengujian di Jatinangor, alat deteksi asap berbasis ESP32 itu terbukti efektif, sangat efektif mendeteksi asap dan gas berbahaya secara real time. Itu dari saya tuh mencakup peningkatan akurasi sensor dengan menggunakan sensor multigas yang lebih sensitif. Dan itu juga guys, melibatkan masyarakat untuk melalui edukasi dan pelatihan rutin untuk
produk partisipasi dan perawatan alat secara mandiri. Yang terakhir nih, saran dari saya gini guys, sistem ini layak direplikasi di wilayah lain yang memiliki risiko kebakaran atau pembakaran sampah terbuka, guna memperluas untuk manfaat lingkungan secara keberlanjutan. Cukup untuk presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga enjoy untuk mendengarkannya. Terima kasih guys. Bye bye.